Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzman Arif dari Forum News Network. Hari ini hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024. Jokowi akan mengakhiri jabatannya selama 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan esok dia akan menyerahkan kekuasaannya itu kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sesungguhnya ini adalah catatan yang luar biasa bagi seorang pria sederhana dari tepian Bengawan Solo seperti Jokowi. Dia dari lingkungan bukan elit politik dan bukan dari lingkungan militer. Kemudian berhasil mencapai puncak kekuasaan di Indonesia selama 2 periode. Dan ini sesungguhnya harusnya disyukuri oleh Jokowi. Tapi kalau melihat bagaimana perilaku politik Jokowi hari ini, bahkan mungkin esok itu akan menjadi momen-momen yang menyedihkan buat dia. Karena dia pasti menyadari bahwa masa kejayaannya itu sudah berakhir. Atau setidaknya itu puja-puji dari rakyat dan kehadiran dia yang dielulukan di mana-mana seperti sebelumnya selama 10 tahun terakhir ini akan berakhir. Ini atau kalau meminjam lagunya The Doors, ini When the Music Over. Jadi ketika musiknya berakhir juga pesta itu juga berakhir. Agak sulit membayangkan bahwa Jokowi itu bisa menerima realitas hari ini dan terutama esok ketika dia kembali menjadi orang biasa saja dan dipastikan dia tidak akan lagi menjadi fokus perhatian publik, juga tidak akan jadi fokus sorotan kamera dari media. Karena kelihatan sekali bahwa selama 10 tahun terakhir ini, apapun yang dilakukan oleh Jokowi itu tujuannya adalah tadi perhatian publik, kemudian juga sorotan media, dan tujuan akhirnya itu adalah approval rating atau tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap Jokowi. Nah, itu tidak akan lagi ditemukan Jokowi nanti ketika dia menjalani hari-harinya di Karanganyar, sementara ini di Solo, Jawa Tengah ya. Bayangkan hari ini hari terakhirnya saja itu Jokowi itu masih sempat-sempatnya dia berkunjung ke mall, ke Grand Indonesia, dan kemudian dengan kawalan dari pasukan pengamanan presiden, dia bertemu dengan warga, melakukan selfie-selfie seperti biasa gitu. Dan kemewahan semacam itu nanti tidak akan dimiliki Jokowi lagi. Jadwalnya besok itu pagi harinya akan dilakukan pelantikan presiden di gedung MPR DPR atau tepatnya di komplek Senayan Jakarta, dan Jokowi yang tadinya menyatakan dia tidak akan hadir tapi dipastikan sekarang dia hadir. Sementara Ibu Megawati itu dipastikan tidak hadir. Rupanya Pak Ibu Megawati sudah tidak mau lagi berada dalam satu forum atau satu ruangan bersama dengan Jokowi. Setelah itu Jokowi akan kembali ke istana, kemudian menyambut Pak Prabowo di istana, dan setelah nanti terjadi semacam serah terima, disebutnya oleh kantor presiden itu sebutnya sebagai serah terima jabatan. Itu pada siang harinya pada pukul 3 sore Jokowi akan pulang ke Solo dengan menggunakan pesawat komersial. Disebut namanya pesawatnya katanya Citylink, ini dari Halim Perdana Kusuma, dan dia kemudian kembali terbang ke Solo. Nah, di Jakarta ini para relawan dikabarkan itu akan mengantarkan Jokowi ke Halim. Ini katanya ribuan orang juga akan mengantarkan Jokowi, karena bukan hanya pendukung Jokowi yang di Jakarta, tapi pendukung Jokowi dari berbagai daerah itu juga berdatangan ke Jakarta, akan mengantarkan Jokowi ke Bandara Halim. Itu seperti dikatakan oleh relawan Jokowi yang dulu merupakan koordinator Jokowi Mania atau Joman, Emmanuel Ebenezer, yang besok secara resmi akan menjadi wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran. Nah, setibanya di Solo itu Jokowi juga akan disambut ribuan relawannya, dan kemudian ini yang sekarang ini banyak sekali mendapat sorotan itu karena ternyata itu warga dan juga ribuan siswa itu akan dikerahkan untuk mengeluh-elukan Jokowi. Surat-surat dari Kepala Dinas Pendidikan baik di Provinsi Jawa Tengah, kemudian Kota Surakarta dan juga Kabupaten Karanganyar itu beredar luas di media sosial, perintahkan kepada para kepala sekolah, terutama sekolah-sekolah SMA dan SMP kalau tidak salah ya begitu seingat saya, untuk berjajar di sepanjang jalan menyambut kedatangan Jokowi.
Dan ini katanya mereka harus bersiap-siap itu sekitar pukul 14 gitu, karena Jokowi sendiri kan terbang dari Jakarta sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Selain para siswa sekolah, para camat dan kepala desa itu juga diminta untuk mengerahkan warganya dan kemudian berdiri berjajar mengantar Jokowi yang mendarat di Bandara Adi Sumarmo, dan kemudian dengan kendaraan dia akan menuju rumahnya, rumah pribadinya di kawasan Sumber. Jokowi belum akan rumahnya, akan tinggal di rumahnya yang diberi oleh pemerintah di kawasan Colomadu Karanganyar, karena rumah itu belum jadi. Jadi harus dilihat ini adalah hari-hari terakhir Jokowi akan menikmati berbagai fasilitas kenegaraan, berbagai kemewahan dan sorotan publik tadi, dan juga tadi luluan dari ratusan ribu atau mungkin puluhan ribu siswa dan juga warga. Pola pengerahan massa dan kemudian membuat Jokowi dilulukan dan dia kemudian jadi spotlight dari media ini menjadi salah satu ciri utama dari pemerintahan Jokowi. Saya kira tidak ada satu presiden pun gitu di Indonesia ini sepanjang Indonesia merdeka itu yang punya kebiasaan gitu, atau kita sebutnya sebagai kecanduan perhatian publik atau popularitas seperti Jokowi. Itu memang realitasnya. Dan saya sulit membayangkan setelah itu nanti tidak terjadi, tidak ada lagi apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Jokowi. Karena Jokowi ini semua kegiatan dia, semua program kerja dia, orientasinya itu tadi ya. Orientasinya bukan soal hasilnya itu bermanfaat pada publik, tapi bagaimana dia menjadi sorotan media karena dan kemudian dia dilulukan misalnya sebagai presiden yang paling banyak membangun ruas jalan tol, sebagai presiden yang paling sukses membangun infrastruktur, sebagai presiden yang pertama berhasil membangun kereta cepat, dan kemudian sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota negara. Sebuah mimpi yang tampaknya tidak akan terwujud. Coba kalau Anda buka-buka kembali bagaimana cara Jokowi mengelola berbagai proyek pemerintah itu untuk popularitasnya. Untuk jalan tol misalnya, Jokowi itu akan meresmikan sebuah jalan tol itu. Coba misalnya satu kota ke kota lain atau dari satu provinsi ke provinsi lain itu bisa berkali-kali. Karena biasanya hanya baru selesai satu ruas saja, kemudian Jokowi itu hadir. Dan targetnya semua itu adalah kemudian muncul di media massa, dan kemudian diolah oleh lembaga survei, dan inilah yang kemudian disebut bahwa Jokowi itu adalah presiden dengan approval rating yang tertinggi di dunia. Oke lah, itu memang kelihatannya hobi ya kita sebutnya. Bahkan mungkin juga kita sebut yang lebih tepat itu adalah kecanduan. Jokowi kecanduan meresmikan proyek, Jokowi kecanduan menjadi sorotan media sosial, media massa, dan yang paling penting adalah Jokowi itu saya kira mungkin lagu paling merdu dari semua upaya Jokowi tadi ketika kemudian lembaga survei itu mempublikasikan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja dia. Padahal sebenarnya kita tahu juga bahwa banyak di antara lembaga-lembaga survei itu juga dikerahkan oleh Jokowi untuk membuat survei-survei itu tadi. Sama seperti halnya fenomena yang terbaru, yang terakhir ini yang kita perhatikan bagaimana spanduk-spanduk, baliho, dan kemudian tagar atau hashtag di media sosial berupa ucapan terima kasih kepada Jokowi. Dan itu bukan sesuatu yang genuine, bukan sesuatu yang murni, tetapi sesuatu yang bentuknya adalah merupakan mobilisasi. Karena itu dimobilisasi, diorkestrasi oleh para bawahan Jokowi. Kemarin itu yang terlihat sekali menonjol itu ada satu lembaga dan satu kementerian, yakni kalau lembaganya itu adalah lembaga kantor komunikasi presiden, ini sebuah lembaga baru yang dibentuk, yang diketuai oleh pemilik lembaga survei, yakni Hasan Nasbi, Sirus Network, dan kemudian kantor Kominfo, ya Kementerian Informasi, yang ini sekarang menterinya dijabat oleh Ketua Relawan Projo. Ini salah satu relawan terbesar dari Jokowi. Mereka ini kemudian mengorkestrasi BUMN, lembaga, dan kemudian departemen dan kementerian, dan pemerintahan daerah. Jadi mulai dari pemerintahan tingkat 1 sampai tingkat 2 ya, di kota dan kabupaten. Jadi saya kira kalau sekarang ini misalnya dikatakan kepulangan Jokowi ini adalah yang merupakan inisiatif para relawan, itu kita boleh meragukan gitu ya.
Kan bisa jadi ini juga merupakan pengerahan yang dilakukan melalui para relawan. Dan pertanyaannya apakah kalau esok itu ketika kemudian ada ribuan orang berbondong-bondong ke mengantarkan Jokowi ke Halim dan ada juga ribuan siswa dan warga yang menyambut Jokowi di Bandara Adi Sumarmo sampai ke rumahnya di kawasan Sumber Solo itu Jokowi masih tetap bisa menggunakan APBN? Harusnya tidak ya, karena itu Jokowi sudah tidak lagi menjabat. Kalau yang kemarin soal ucapan terima kasih ya karena Jokowi masih bisa menjabat. Ada dua hal yang saya kira mungkin penting kita soroti. Pertama tentu saja paling penting itu bagaimana warisan Jokowi itu apakah nanti akan menjadi budaya baru dalam pemerintahan kita. Karena kan Pak Prabowo itu mengaku bahwa dia sebagai murid politik dari Pak Jokowi. Dan dengan resep-resep Jokowi itu, resep-resep politik Jokowi itu kan kemudian Prabowo berhasil menjadi presiden sekarang ini. Dan kalau misalnya itu dilakukan, walaupun saya melihat itu kepribadian Jokowi tentu berbeda dengan Jokowi, kalau kemudian dia melihat itu sebagai sebuah rekayasa politik yang berhasil, ya saya kira ini akan jadi satu praktek buruk di pemerintahan kita, di mana seorang kepala negara, seorang presiden kemudian menggunakan semua sumber daya kekuasaan itu demi popularitas dia pribadi. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya Jokowi, memang Jokowi ini tipikal orang yang sudah kecanduan popularitas, kecanduan dilulukan oleh publik, dan kemudian yang jauh lebih besar daripada itu adalah dia sebenarnya kecanduan kekuasaan. Ini terbukti karena dia sesungguhnya kan berusaha untuk terus memperpanjang kekuasaannya. Kita tidak tahu kalau kemarin misalnya dia berhasil sampai 3 periode, itu dia akan berkuasa selama berapa periode, karena biasanya kalau orang sudah berhasil berkuasa dari 2 periode menjadi 3 periode, tentu dia ingin 4 periode, 5 periode, dan bisa seterusnya. Ya ini seperti kekuasaan itu memang seperti orang yang meminum air laut ya, semakin banyak Anda minum itu semakin haus. Itu yang terjadi saya kira pada Jokowi. Jadi ini yang nanti kita akan soroti, apakah cara-cara berpolitik, rekayasa politik yang dilakukan oleh Jokowi itu ditiru oleh para presiden berikutnya, khususnya presiden-presiden yang mengaku bahwa mereka adalah murid politik dari Jokowi. Yang kedua, secara pribadi, ini jadi pertanyaan besar ketika nantinya Jokowi itu kembali ke Solo dan dia tidak lagi menjabat secara resmi sebagai presiden. Apa yang akan dilakukan oleh Jokowi? Bukankah selama 10 tahun dia dielulukan sebagai seorang presiden? Dia bisa seperti dikatakan oleh Bahlil sebagai Raja Jawa begitu, yang kemudian ketika bertemu dengan rakyatnya dia melempar-lemparkan hadiah dan rakyatnya itu berebut. Situasi semacam ini saya kira karena sudah 10 tahun itu kan sudah menjadi semacam kebiasaan ya, sudah built-in dalam diri Jokowi. Dan kalau itu tidak dilakukan karena dia sudah adik, udah kecanduan, ya ini bisa dampaknya juga buruk secara psikologis pada Pak Jokowi. Tapi bayangkan kalau sekarang misalnya Jokowi masih tetap ingin jalan ke mall dan kemudian dilulukan orang selfie sama dia, masih dapat pengawalan yang lengkap dari Pas Pampres. Saya kira itu tidak akan terjadi. Bahwa dia masih akan dapat pengawalan dari Pas Pampres, yes, itu protap dari seorang mantan presiden maupun wakil presiden, sama seperti presiden-presiden dan wakil presiden pendahulu dari Jokowi. Bahwa kemudian masih ada yang mengelulukan Jokowi, saya kira masih akan tetap ada, tapi tentu tidak semasif seperti sekarang ketika dia menjadi presiden. Dan yang malah kita khawatirkan justru nantinya banyak orang yang mencibir dia. Beberapa waktu yang lalu saja kita tahu Jokowi masih menjadi presiden sudah banyak yang mencibirnya. Dan apalagi setelah dia tidak menjadi presiden, karena bagaimanapun juga warisan Jokowi sesungguhnya ketika dia meninggalkan jabatan sebagai presiden itu bukan mercusuar seperti IKN, tapi IKN akan menjadi proyek mangkrak, ekonomi kita amburadul, dan kemudian juga hutang pemerintah yang menggunung. Itu saya kira yang akan dikenang oleh publik terhadap Jokowi. Di luar itu lagi juga praktek demokrasi yang rusak, kemudian penegakan HAM yang babak belur juga, dan yang lebih mengerikan itu adalah soal nepotisme ya, karena Jokowi kan membangun politik dinasti. Nah, biasanya ini banyak pengamat yang menilai Jokowi itu selain kecanduan tadi itu sebenarnya dia punya persoalan kejiwaan yang disebut sebagai NPD ya, narcissistic personality disorder. Ada yang
melihatnya semacam itu. Dan kemudian juga melihatnya juga dia sudah sampai levelnya delusi gitu. Dia tidak bisa membedakan mana yang realitas, mana yang bukan. Jadi saya kira ini sangat menarik untuk menyaksikan bagaimana perjalanan hidup Jokowi nanti setelah dia tidak lagi menjadi presiden. Berbeda dengan setidaknya dua presiden pendahulunya yang sekarang masih hidup, yakni Ibu Megawati, yang sesungguhnya ini diakui sebagai seperti ibunya sendiri, dan kedua Pak SBY, itu kan dua-duanya itu mereka masih punya partai politik, dan bahkan kalau Ibu Megawati itu masih terlibat dalam day to day politik. Jadi dia masih akan tetap beredar di elit politik di Jakarta gitu. Sementara Jokowi ini tidak lagi. Betul, dia punya proksi orang seperti Bahlil Lahadalia yang sekarang menjadi ketua umum Partai Golkar. Betul, dia punya anak yang namanya Gibran Rakabuming yang akan menjadi wakil presiden. Betul, kemungkinan dia nanti juga akan punya menantu bernama Bobi Nasution yang sekarang sedang berlaga untuk memperebutkan posisi sebagai Gubernur Sumatera Utara. Tapi secara formal kan Jokowi ini kan tidak punya kekuasaan lagi. Kita tidak tahu apakah nantinya Pak Prabowo itu juga akan tetap mengakomodir Pak Jokowi di Dewan Pertimbangan Presiden, sehingga memungkinkan Jokowi itu masih tetap punya jabatan publik dan juga bisa menikmati fasilitas publik. Bagi bangsa Indonesia, saya kira 10 tahun masa kekuasaan Jokowi ini kita punya banyak catatan, dan harusnya ini menjadi satu pembelajaran buat kita bahwa hal-hal semacam ini harusnya jangan terulang lagi. Tapi tanda-tandanya kok bangsa Indonesia belum bisa keluar sepenuhnya dan belum bisa membayangkan bahwa kita hidup dalam sebuah negara demokrasi yang beradab seperti negara-negara lainnya. Apa yang harus kita ucapkan pada Pak Jokowi? Apakah kita ucapkan selamat jalan, selamat tinggal? Dua-duanya saya kira itu tidak tepat diucapkan pada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sendiri pasti tidak ingin dia diberi ucapan selamat jalan atau selamat tinggal, karena sesungguhnya Jokowi itu ingin berkuasa selamanya. Saya Sebenarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.